Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan keluarganya, serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali lagi di channel Mohtar Aditya Pratama atau MEP Official Channel, di mana saya akan membahas tentang kesejahteraan dalam pemerintahan Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika sebuah pemerintahan dipimpin oleh sosok adil yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan berbagai ketentuan ilahi di masyarakat, niscaya umat manusia akan memperoleh limpahan berkah dan pintu nikmat akan dibukakan bagi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran kita pernah membaca ayat ini, jika seandainya penduduk suatu tempat beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, ketika semua orang telah tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanti pemimpinnya, maka tak ada alasan bagi langit dan bumi untuk menyembunyikan berbagai karunia ilahi dari hamba-hambanya. Saat itu hujan mulai turun, sungai-sungai penuh dengan air, tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, tanah pertanian memberikan hasilnya, kebun-kebun menjadi hijau dan penuh-penuh buah-buahan. Bahkan guru Sahara seperti Mekah dan Madinah yang sama sekali tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman berubah menjadi padang kurma dan peternakan meluas di mana-mana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, perekonomian umat manusia di zaman itu mencapai puncaknya. Kemiskinan lenyap, kemakmuran merata di segala penjuru dunia. Dunia perdagangan semarak kembali. Terdapat banyak riwayat yang mengupas kemajuan ekonomi di zaman itu. Kita akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu puncak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, dapat dipahami bahwa dengan pulihnya kondisi perekonomian di zaman Imam Mahdi, kemiskinan sirna di masyarakat. Setiap orang yang membutuhkan diberi harta yang banyak, bahkan ia tidak bisa membawa semuanya. Di waktu itu kesejahteraan sosial mencapai puncaknya, sehingga orang-orang yang hendak menunaikan zakat kesulitan mencari orang yang berhak menerimanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Distribusi kekayaan. Imam Bakir alaihissalam bersabda, ketika Al-Qaim atau Imam Mahdi dari Ahlu Bait muncul, kekayaan Baitul Mal dibagikan kepada setiap orang secara merata, sehingga keadilan dirasakan oleh semua kalangan. Berbagai harta seperti zakat dan kumus serta harta-harta lainnya seperti kekayaan alam, harta karun, dan lain sebagainya, itu dikumpulkan dan diserahkan kepada Imam Mahdi ketika itu. Imam mengatakan kepada umat manusia, kemarilah, ambillah apa-apa yang menyebabkan kalian memutuskan tali kekeluargaan, menumpahkan darah dan terjerumus dosa. Ia memberikan banyak harta dan tak seorang pun sebelumnya yang telah melakukan perbuatan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman akan ada seorang pemimpin yang membagikan harta secara besar-besaran dan tak terhitung. Beliau juga bersabda, di zaman yang penuh cobaan dan keputusasaan akan muncul seorang yang bernama Mahdi. Kedermawaannya terhadap umat manusia
yang sangat menakjubkan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Mahdi memberi tanpa pamrih. Oleh karena itu kedermawaannya sangatlah indah. Ia berbeda dengan kebanyakan orang yang memiliki alasan-alasan lain di balik pemberiannya. Beliau juga pernah bersabda, seseorang dari Quraisy akan muncul, kemudian ia akan membagi-bagikan harta kekayaan di tengah-tengah orang banyak. Ia bersikap sesuai dengan sunnah nabinya. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, Mahdi akan mengeluarkan harta kekayaan dari dalam bumi, lalu membagi-bagikan kepada orang banyak. Kemudian Islam menggapai kembali kejayaannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, beliau juga bersabda, pada akhir zaman dari umatku akan datang seorang pemimpin yang membagi-bagikan harta genggaman demi genggam tanpa penghitungan atau perhitungan. Abdullah bin Sinan berkata, ayahku berkata kepada Imam Shadiq alaihissalam, aku memiliki banyak tanah yang aku manfaatkan untuk bercocok tanam. Lalu Imam diam sejenak kemudian berkata, jika Imam Mahdi telah muncul, kamu akan memiliki lebih banyak dari sekarang. Imam Bakir alaihissalam bersabda, ketika Imam Mahdi datang, ia akan membagikan harta-harta Baitul Mal secara merata dan berlaku adil terhadap semua orang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam yang terakhir namanya seperti namaku, ia akan muncul dan akan memenuhi bumi dengan keadilan. Di saat segala macam harta terkumpul dan melimpah, datang seseorang yang meminta kepadanya, lalu beliau mengatakan, kamu ambil sendiri. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian kemiskinan lenyap dari masyarakat. Pembahasan tentang kemiskinan lenyap dari masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Imam Mahdi muncul, ia akan membawa harta-harta dan barang-barang zakat ke jalanan, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Beliau juga bersabda, Mahdi akan berada di tengah-tengah umatku pada masa pemerintahannya. Harta benda menumpuk dan terkumpul melimpah. Hadis di atas menerangkan terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat di zaman itu, sehingga harta yang ada melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, pemasukan pemerintahan lebih banyak daripada pengeluaran. Imam Shadiq alaihissalam bersabda, ketika qaim kami atau Imam Mahdi bangkit, bumi menumpahkan harta kekayaannya, sehingga setiap orang melihatnya dengan mata kepala sendiri berserakan di atas tanah. Orang-orang ingin membayar zakat, kesulitan mencari orang yang membutuhkannya. Akhirnya mereka tidak menemukan seorang pun. Semua orang di zaman itu hidup berkecukupan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Aqabah menukilkan, di zaman itu seseorang tidak menemukan tempat untuk memberikan sedekah dan menginfakkan hartanya, karena kebutuhan semua orang yang beriman pada masa itu telah tercukupi. Imam Bakir juga bersabda, umat manusia di zaman itu memikul sebagian harta lalu membawanya untuk Imam Mahdi. Sebagian pajak Allah akan menganugerahi para pengikut kami dengan kesejahteraan dan mereka hidup makmur. Jika bukan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemakmuran ini mereka akan berpaling dari jalan yang benar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Bakir alaihissalam bersabda, Imam Mahdi membagikan pemberiannya kepada orang-orang sebanyak 2 kali dalam setahun. Beliau memberikan gaji kepada para pekerja sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Ia berlaku secara adil terhadap semua orang, sehingga tidak ditemukan lagi orang yang membutuhkan zakat. Orang-orang yang memiliki harta zakat membawanya untuk orang lain, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka terpaksa mengumpulkannya dalam sebuah kantong dan tak satu pun yang mau mengambilnya. Sebagian orang melihat berkata,
Kami tidak membutuhkan dirham-dirham kalian. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dari beberapa riwayat di atas, dua hal yang dapat dipahami. Yang pertama, pada masa pemerintahan Imam Mahdi, pemikiran semua orang telah jauh berkembang, sehingga semua kalangan bersedia menjalankan kewajiban masing-masing tanpa ada paksaan. Salah satu dari kewajiban tersebut adalah membayar pajak kepada pemerintahan Islam. Jika semua kaum muslimin bersedia membayar humus dan zakat mereka, lalu menyerahkan kepada pemerintahan Islam, maka pemerintahan dapat menjalankan sebagai program pembangunan yang direncanakannya. Yang kedua, selain Imam Mahdi seringkali menyerahkan berbagai macam pemberian umat kepada umatnya, masyarakat sendiri pun memiliki pemasukan dari berbagai jalan. Di sini yang menarik perhatian bagi kita adalah rasa cukup yang mereka miliki, karena di zaman kita sekarang ini betapa banyak orang-orang kaya yang sangat rakus, sehingga secara material selalu merasa kurang. Betapa banyak pula orang-orang miskin yang memiliki jiwa kecukupan. Jadi umat manusia di zaman pemerintahan Imam Mahdi memiliki kekayaan spiritual yang luar biasa. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, pengayom bagi kaum papa dan pelindung kaum tertindas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada waktu itu Mahdi akan datang dan ia adalah keturunan orang ini. Dengan tangannya Allah menyingkapkan kebohongan dan menyingkirkan batu sandungan hidup, kemudian melepaskan tali-tali perbudakan yang terikat di leher kalian. Imam Ali alaihissalam bersabda, ketika iman zaman muncul, tidak akan ada seorang pun budak muslimin yang tersisa. Ia akan membelinya lalu melepasnya di jalan Allah. Tidak akan ada seorang yang berhutang yang tidak ia bayarkan hutang-hutangnya. Imam Bakir alaihissalam juga bersabda, ketika Mahdi muncul, ia akan datang ke kota Madinah, lalu ia membebaskan semua Bani Hashim yang terkurung di sana. Kemudian Ibnu Urtah berkata, lalu ia pergi ke Kufah dan membebaskan Bani Hashim dari penjara-penjara kota itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Tawus Yamani berkata, yang termasuk karakteristik Imam Mahdi adalah ia bersikap tegas terhadap para bawahannya dan memiliki tangan yang terbuka dalam memberikan harta benda. Ia juga sangat baik hati dan orang-orang miskin dan kaum papa. Abu Rubah berkata, Mahdi akan memberikan banyak hadiah kepada orang-orang miskin dengan tangannya sendiri. Barangkali maksudnya ialah memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang miskin dan juga memberikan jatah yang lebih kepada mereka dalam membagikan harta Baitul Mal sesuai dengan kemaslahatan yang dipikirkan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian membahas mengenai kemakmuran merata. Ketika menyaksikan kerusakan dunia sebelum kemunculan Imam Mahdi, kita dapat melihat betapa makmurnya bumi yang dipegang olehnya. Bumi telah hancur akibat banyaknya peperangan, pertumpahan darah, dan berbagai kerusakan lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan pembenahan dan pemulihan di berbagai bidang. Pemerintahan Imam Mahdi lah yang dapat menjalankan tugas besar tersebut. Ia akan memakmurkan bumi yang kita tinggali. Imam Ali alaihissalam bersabda, Mahdi mengirim para pengikutnya ke segala penjuru negeri. Para pengikut yang telah membaiatnya sejak awal kemunculannya itu mendatangi berbagai kota, menyampaikan pesan keadilan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Setiap orang dari mereka menjadi pemimpin bagi suatu daerah yang kemudian menjadi makmur karena keadilan dan kebijakan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, beliau juga bersabda, setelah Imam Mahdi memasuki Kufah, ia memerintahkan sekelompok orang untuk membuat sungai dari belakang makam Imam Husain alaihissalam di luar kota Karbala ke arah Gariain supaya air dapat mengalir ke kota Najaf, dan mereka membangun banyak jembatan di atas sungai itu. Imam Shadiq alaihissalam bersabda, ketika Al-Qaim bangkit, rumah-rumah kota Kufah bersambung dengan sungai Karbala dan Hairah.
Riwayat ini menerangkan pelebaran kota Kufah, kelak kota tersebut akan menyatu dengan suatu tempat yang bernama Haira yang kini berjarak 60 km dari Kufah dengan jarak yang sama. Tempat itu menyatu dengan Karbala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Habah Arani berkata, ketika Imam Ali alaihissalam pergi ke Haira sambil menuju kota Kufah, beliau bersabda, sesungguhnya nanti rumah-rumah Kufah akan bersambung dengan kota ini. Kota ini akan berkembang pesat sehingga nanti setiap zirah tanahnya dihargai dengan harga yang tinggi. Mungkin mahalnya harga tanah tersebut karena tempat itu menjadi ibu kota pemerintahan Islam. Menurut berbagai riwayat, banyak sekali orang-orang yang beriman berdatangan ke tempat itu. Di zaman itu, jalanan juga diperlebar dan diberi beberapa aturan-aturan khusus mengenai hal ini. Imam Bakir alaihissalam bersabda, ketika Imam Mahdi muncul, ia akan datang ke Kufah pada waktu jalanan diperlebar. Imam Musa Qasim alaihissalam bersabda, ketika Al-Qaim muncul, ia akan memerintahkan orang-orang yang memiliki kendaraan untuk mengendarainya di tengah jalan, memerintahkan orang-orang yang berjalan kaki untuk berjalan di samping jalan raya. Ketika ada seorang pengendara kendaraan yang berjalan di trotoar lalu menabrak orang lain dan melukainya, maka ia diwajibkan untuk membayar denda dan dia atas tertumpahnya darah. Begitu juga ketika perjalanan kaki berjalan di tengah jalan lalu tertabrak kendaraan, maka ia tidak memiliki hak untuk meminta dia. Dari riwayat ini kita dapat memahami bahwa di masa ini atau di masa itu kota-kota mengalami perkembangan pesat, dan tak hanya bagi para pengendara aturan dibuat, bahkan bagi para pejalan kaki ada pula aturan-aturan yang harus dijalankan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pembahasan mengenai pertanian salah satu bidang yang akan mengalami perubahan dan perkembangan di zaman Imam Mahdi. Tentang pertanian adalah pertanian dan peternakan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan datang setelah kebanyakan orang di dunia merasakan sulitnya bercocok tanam akibat rendahnya curah hujan, dan juga setelah mencicipi susahnya berternak. Sebelum Imam Mahdi muncul, harga makanan sangat mahal sehingga orang-orang yang tak mampu sampai rela menjual para wanitanya hanya untuk mendapatkan beberapa suap makanan. Tetapi setelah Imam Mahdi datang, terjadi perubahan yang luar biasa dalam dunia pertanian. Ketika itu bahan pangan melimpah ruah. Sebelum kedatangan beliau, meski terkadang hujan turun, tetapi tanah tidak mau menerima air. Jika terkadang tanah mau menerima air, hujan tak kunjung turun, maka hasil-hasil pertanian berkurang. Bahkan hujan itu sendiri yang merusak ladang pertanian. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa-masa yang menekan itu, kemudian turun rahmat ilahi. Hujan turun dengan lebat dan tak satu orang pun yang pernah melihat sebelumnya. Lalu saking banyaknya hasil panen, para petani dapat mengumpulkan hasil panen selama 10 tahun dalam satu hari. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa 1 man atau 3 kilo gandum akan menghasilkan 100 man gandum. Banyak riwayat yang menerangkan turunnya 24 hujan yang setelahnya turunlah berkah dari langit untuk para penghuni bumi. Gunung-gunung gurun dan padang pasir berubah menjadi padang ilalang yang hijau membentang. Gurun-gurun yang selama ini selalu kering, kelak tidak akan mengering. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat melimpah, sehingga orang-orang yang masih hidup mengharapkan orang-orang yang telah mati untuk hidup kedua kalinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai perdagangan, tumbuh pesatnya perdagangan masyarakat di satu negara merupakan tanda berkembangnya ekonomi dan meningkatnya kemampuan masyarakat tersebut. Sebagaimana tidak berjalan dan sepinya perdagangan menunjukkan miskinnya masyarakat tersebut. Ketika di zaman Imam Mahdi, masyarakat berada dalam ekonomi yang sangat baik.
tentu perdagangan akan ramai dan pasar-pasar pun hidup. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini bersabda, salah satu tanda bangkitnya atau munculnya Imam Mahdi adalah harta kekayaan laksana banjir yang melanda manusia, kemajuan ilmu pengetahuan nampak, dan perdagangan tumbuh sangat pesat. Abdullah bin Salam berkata, setelah munculnya Dajjal, umat manusia akan hidup selama 40 tahun. Mereka menanam pohon-pohon kurma dan mendirikan pasar-pasar. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang kesejahteraan dalam pemerintahan Al-Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada kesalah kata ataupun ucapan dalam pembahasan ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran serta kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.